Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nur Aini Dwi Novitasari. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anuitas di muka. Yang akan dibahas, pertama, pengertian anuitas di muka. Kedua, persamaan anuitas nilai sekarang. Ketiga, persamaan anuitas nilai yang akan datang. Pengertian anuitas di muka. Anuitas di muka merupakan pembayaran atau penerimaan yang dilakukan di muka atau di awal pada setiap periodenya. Selanjutnya, kita masuk ke persamaan anuitas nilai sekarang dengan rumus PV sama dengan P buka kurung 1 dikurang 1 ditambah I tutup kurung pangkat negatif N dikurang 1 per I ditambah 1. Dengan PV yaitu nilai sekarang atau present value, P yaitu jumlah yang harus dibayarkan, I yaitu tingkat bunga, dan N yaitu jumlah periode. Rumus PV tersebut diperoleh dari PV sama dengan P ditambah P per 1 ditambah I ditambah P per 1 ditambah I kuadrat sampai P per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Dari uraian tersebut kita simpulkan bahwa PV sama dengan deret geometri dengan rumus Sn. Lalu dapat kita ketahui bahwa A sama dengan 1 per 1 ditambah I dan R yaitu 1 per 1 ditambah I. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus Sn sehingga diperoleh rumus Sn yaitu sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N dikurang 1 per I dikali I. Dapat kita simpulkan bahwa PV sama dengan P dikali Sn ditambah 1, sehingga diperoleh rumus PV sama dengan P buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I tutup kurung negatif N dikurang 1 per I ditambah 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dari contoh soal tersebut kita ketahui bahwa P, I, dan N-nya, dan ditanyakan yaitu present value-nya. Lalu kita substitusikan yang diketahui dalam soal ke dalam rumus PV sehingga diperoleh PV-nya sebagai berikut. Selanjutnya kita menghitung besar cicilan dengan rumus P sama dengan PV per buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I pangkat negatif N plus 1 per I ditambah 1. Kita masuk ke contoh soal. Dari contoh soal tersebut, kita mengetahui PV, I, dan N-nya, dan ditanyakan yaitu P atau besar cicilannya. Lalu, kita substitusikan yang diketahui pada soal ke dalam rumus P, sehingga diperoleh P-nya sama dengan Rp600.340,114. Selanjutnya kita menghitung tingkat bunga. Menentukan tingkat bunga ada dua langkah. Langkah yang pertama, kita mencari dulu dua nilai PV yang lebih besar dan lebih kecil daripada nilai PV. Lalu kita masukkan sembarang nilai I ke dalam rumus anuitas nilai sekarang. Jika nilai yang didapat lebih besar dari nilai PV, maka turunkan bunga. Maksudnya tingkat bunga, begitu pula sebaliknya. Setelah kita mendapatkan nilai PV yang lebih kecil dan lebih besar, kita masukkan ke persamaan 1 dikurang I2 per I1 dikurang I2 sama dengan PV dikurang PV2 per PV1 dikurang PV2. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dari contoh soal tersebut, kita mengetahui PV, P, dan N-nya, dan ditanyakan I. Lalu langkah yang pertama, kita masukkan sembarang nilai I, kita misalkan I-nya yaitu 3%. Ketika I-nya 3%, kita memperoleh PV-nya yaitu
Rp198,14. Karena tingkat bunga 3% lebih kecil daripada PV yang diinginkan, maka turunkan tingkat bunga. Kita misalkan kembali I-nya sama dengan 1%. Ketika I-nya 1%, kita memperoleh PV sama dengan 105.226.193,3 rupiah. Ketika kita sudah mengetahui I dan PV-nya, kita masukkan ke dalam persamaan I dikurang I2 per I1 dikurang I2 sama dengan PV dikurang PV2 per PV1 dikurang PV2. Sehingga kita mengetahui bahwa I atau tingkat bunganya sebesar 26,45%. Selanjutnya kita menghitung jumlah periode dengan rumus N sama dengan negatif log buka kurung 1 dikurang PV dikali I per P per log 1 ditambah I. Rumus tersebut diperoleh dari PV sama dengan P dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N dikurang 1 per I ditambah 1. Lalu kita pindah ruaskan sebagai berikut, sehingga diperoleh rumus N sama dengan N sama dengan negatif log buka kurung 1 dikurang PV dikali I per P per log 1 ditambah I, atau N sama dengan negatif log buka kurung P dikurang PV dikali I dikurang log P per log 1 ditambah I. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dari contoh soal di atas kita mengetahui PV, P, dan I-nya dan ditanyakan jumlah periode. Lalu kita substitusikan yang diketahui di dalam soal ke dalam rumus N atau jumlah periode. Lalu kita peroleh N sama dengan 16,33 atau sama dengan 16 kali. Jadi jumlah periodenya yaitu 16 kali. Selanjutnya persamaan anuitas nilai yang akan datang. Rumusnya yaitu FV sama dengan buka kurung P dikali 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 ditambah I, dengan FV sama dengan nilai yang akan datang atau future value, P-nya yaitu jumlah yang harus dibayarkan, I-nya yaitu tingkat bunga, dan N-nya yaitu jumlah periode. Kita masuk ke contoh soal. Dari contoh soal tersebut, kita ketahui P, I, dan N-nya, lalu ditanya FV-nya, kemudian kita masukkan yang diketahui di soal ke dalam rumus FV sehingga diperoleh FV-nya sama dengan sebagai berikut. Selanjutnya kita menentukan besar cicilan dengan rumus P sama dengan FV per buka kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 ditambah I. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Dari contoh soal tersebut kita mengetahui FV, I, dan I-nya. Ditanyakan P atau besar cicilan. Lalu kita masukkan yang diketahui dalam soal ke dalam rumus P sehingga diketahui P-nya sama dengan 5.087.871,8 rupiah. Jadi besar cicilan yang harus dibayarkan adalah segini. Selanjutnya kita menentukan tingkat bunga. Menentukan tingkat bunga ada dua langkah, yaitu langkah yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita mencari dua nilai FV yang lebih besar dan lebih kecil dari nilai FV. Lalu kita masukkan sembarang nilai I ke dalam rumus anuitas nilai yang akan datang. Jika nilai yang didapat lebih besar dari nilai FV, maka turunkan tingkat bunga. Begitu pula sebaliknya.
setelah kita mendapatkan nilai FV yang lebih kecil dan lebih besar, kita masukkan ke dalam rumus I dikurang I2 per I1 dikurang I2 sama dengan FV dikurang FV2 per FV1 dikurang FV2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Dari contoh soal tersebut kita mengetahui FV, P, dan N-nya, dan ditanyakan I atau tingkat bunganya. Lalu kita masukkan ke dalam langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita masukkan sembarang nilai I. Kita misalkan I-nya sama dengan 2%. Ketika I-nya 2%, kita memperoleh nilai FV sama dengan 123.916.586 rupiah. Karena tingkat bunga 2% lebih kecil dari FV yang diinginkan, maka kita turunkan tingkat bunga menjadi 3%. Ketika tingkat bunganya 3%, kita memperoleh FV sama dengan 138.482.428,6 rupiah. Ketika kita sudah mengetahui nilai FV yang lebih kecil dan lebih besar, kita substitusikan ke dalam rumus ini, dan diketahui tingkat bunganya yaitu 26,45%. Selanjutnya kita menentukan jumlah periode dengan rumus N sama dengan log buka kurung 1 ditambah FV dikali I per P1 ditambah I tutup kurung per log 1 ditambah I. Rumus FV tersebut diperoleh dari P dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali dikali 1 ditambah I. Lalu kita pindah ruaskan sehingga kita memperoleh rumus N, yaitu sama dengan log buka kurung 1 ditambah FV dikali 1 per P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung per log 1 ditambah I, atau N sama dengan log buka kurung P buka kurung 1 ditambah I ditambah FV dikali I dikurang log P 1 ditambah I per log 1 ditambah I. Lalu kita masuk ke contoh soal. Dari contoh soal di atas kita ketahui bahwa FV, P, dan I-nya, dan ditanyakan N. Lalu kita substitusikan yang diketahui dalam soal ke dalam rumus N sehingga diperoleh N-nya yaitu 61 kali.